Subhanallahirrahmanirrahim. Demikian tadi bacaan esensi Al-Quran. Mudah-mudahan bagi membaca ataupun kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita meningkat kepada acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Qadha Ustaz Ridwanullah. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bang, lu boleh duduk tengah long, biar ngamin bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Baru jam 10 ya. Di sebelah pohon paya, di sebelah pohon salam ada pohon paya. Cakep. Kalau jadi orang Betawi, Bu, gampang kalau pengen dibilang cakep. Biar potongan bagaimana juga kalau kita bisa pantun, udah dibilang cakep aja dah. Di sebelah pohon salam ada pohon paya. Kalau udah matang, yang enak kita makan bersama keluarga. Yang jawab salam saya doain semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa anak soleh semua ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, sekaligus beliau juga bisa dibilang bosnya saya, bosnya saya di sekolah, yaitu Ustadz Haji Ahmad Saidi MMPD. Mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumih, yang mana beliau insyaallah katanya tadi hari Senin besok kalau nggak salah akan melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya selamat dari berangkat sampai kembali ke tanah air dan mendapatkan umroh yang mabrur, sehingga dapat terus mengamalkan ilmu-ilmunya untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua RW 11 beserta jajarannya, 2 RT. Yang saya hormati segenap panitia pelaksana, bil khusus ini ada Bang Arab yang romannya paling sibuk. Beliau dari tadi kerjanya dia nyenterin orang gitu. Nyenterin orang. Mudah-mudahan itu semua mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena kalau saya sebutin sampai pagi nggak selesai, banyakan ya. Tapi sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia, limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bil khusus nikmat iman Islam dan nikmat sehat wal afiah, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini dengan tujuan memperingati Isra Mi'raj dan tentunya juga untuk talabul ilmi, menjadi satu catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Halo, Tong, mau dapat anggur, Tong? Mau dapat anggur? Tenang, ya, tenang. Paling enak makan bajigur. Makannya jangan dicampur sama paya. Kalau pengen dapat anggur, dengerin ceramah saya. Iya, alhamdulillah ini anak-anak luar biasa. Saya bangga sekali. Masih ada generasi-generasi penerus kita nanti untuk melanjutkan perjuangan dalam masalah agama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita semua mengetahui bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, di mana sebelum terjadi Isra dan Mi'raj itu terjadi peristiwa-peristiwa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau ditinggal mati oleh istri tercinta Siti Khadijah. Betapa sedihnya beliau ditinggal istri tercinta yang memperjuangkan segala daya upaya baik harta dan jiwanya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa istri Nabi yang pertama? Siti Khadijah. Jadi Nabi wafat Siti Khadijah wafat meninggalkan Nabi Muhammad. Beliau sangat sedih ditinggal oleh orang yang terkasih, yang tercinta. Kemudian tidak lama dari itu, selang beberapa bulan kemudian, beliau ditinggal oleh paman tercinta yang membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sampai akhir hayatnya beliau tidak menyatakan Islam. Siapa paman Nabi yang wafat? Siapa pamannya Nabi yang membela Nabi? Abdullah babanya tuh. Abdul Muthalib, kan ada adanya. Abdullah nama ayahnya, ibundanya, Abu Thalib kakeknya. Ya, Abu Thalib. Abu Thalib juga merupakan ayah dari Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat yang terdekat dengan Nabi. Ya, bagaimana Nabi tidak merasa sedih ditinggal oleh dua orang tercinta sekaligus? Ya, kita pun kalau ditinggal oleh orang terdekat, orang tercinta, pasti akan merasakan sedih luar biasa. Bagaimana tidak Nabi merasa kehilangan seorang paman yang begitu membela Nabi. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy datang ke rumah Abu Thalib.
melalui utusan, ya diutus nih, datang ke rumah Abu Thalib. Apa kata mereka? Wahai Abu Thalib, hari ini saya ingin menukar keponakanmu Muhammad dengan orang anak-anak muda yang paling keren, yang paling ganteng, yang paling pinter, yang paling kaya. Silahkan ambil anak-anak muda ini. Jadi itu di orang-orang kafir Quraisy itu dikumpulin tuh pemuda-pemuda yang paling ganteng, yang paling cakep, ya, yang paling keren. Setelah ketemu dapet, mau ditukar sama Nabi Muhammad. Cuman apa syaratnya? Tapi serahkan Muhammad kepada kami akan membunuhnya. Ini karena sudah saking putus asanya nih orang-orang kafir Quraisy, ya, mencegah dakwah beliau, tapi terus Nabi berdakwah. Apa kata Abu Thalib? Kata Abu Thalib, enak aja kalau kata kita, enak aja. Orang mau ditukar, ya, ponakan gua mau ditukar gitu. Ditolak mentah-mentah itu. Silakan bawa orang ini, aku akan tetap melindungi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking cintanya pamannya Nabi kepada keponakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berjuang, ya, berjuang dalam dakwah Islam. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih karena beliau ditinggal oleh dua orang tercinta sekaligus. Tapi melalui kesabarannya Allah berikan satu hiburan, yaitu berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh qori kita, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada malam hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita pikir secara logika, ya, secara logika, semalaman dari Mekah ke Masjidil Aqsa, zaman dulu belum ada pesawat, yang ada onta sama kuda. Bisa beberapa hari, berbulan-bulan itu bisa ditempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi itu berlangsung sangat singkat sekali, semalaman. Bahkan Nabi melanjutkan mi'rajnya, ya, melanjutkan mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Nah, yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, ya Bu, ini adalah peristiwa yang harus kita imani dengan hati. Kita yakini dengan hati kita bahwa itu benar-benar terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dipikir secara logika itu tidak mungkin, nggak bisa ketemu. Makanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari beliau bercerita kepada kaumnya bahwa beliau telah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dihina habis-habisan. Orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad stres. Kenapa? Ngaku katanya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalaman, terus ke Sidratul Muntaha. Wah, Muhammad, apalagi Abu Jahal, Abu Lahab ini jadi satu satu peluru yang ampuh nih buat menyerang Nabi Muhammad. Bahkan pada saat itu banyak kaum muslimin yang tadinya sudah beriman, karena dihasut oleh Abu Jahal, Abu Lahab, itu kembali tidak mengimani.
dihasut bahwa nabimu telah berbohong. Akhirnya ada sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan kejadian tersebut. Sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Makanya sahabat Abu Bakar kita terkenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW? Bahwa di sini menunjukkan kepada kita, ketika kita ditimpa satu musibah, satu cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sabar menghadapi itu semua, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari pintu yang kita tidak duga-duga, dari pintu yang tidak kita sangka. Tentu Allah pasti akan lebih tahu terhadap hambanya. Jadi kalau ada permasalahan, ada musibah, ya, kita ngeluhnya jangan di medsos. Ngeluh di medsos, ya, kalau ngeluh di medsos macam-macam ntar dikata-katain, yang ada, ya. Kalau kita ngeluh di medsos, yang ada, ya salah sendiri, derita lu, begitu kan, begitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Terus buat kita kewajiban adalah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kewajiban kita husnuzan, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda husni zanni abdi. Ya, Bu, Bapak, kalau kita selalu berburuk sangka sama diri kita sendiri, sama Allah kita berburuk sangka, zolim kita. Kalau kata orang Cinere, apa? Nyeroncong ya? Nyeroncong, buat sekarang nggak tahu nyeroncong. Iya, kita kurang ajar sama Allah. Kita sudah diberikan berbagai macam kenikmatan, sampai nikmat hidup kita ini adalah nikmat dari Allah, tapi kita masih berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang terjadi menimpa diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lebih tahu akan diri kita, Allah lebih tahu tentang kita, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Jadi kalau kita selalu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka tentu kebaikan-kebaikan yang terus Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita selalu berburuk sangka, ya tentunya adalah kejelekan yang akan terjadi pada diri kita. Makanya disitulah kita harus mempelajari, meningkatkan ilmu tauhid kita, keimanan kita, tauhid kita, ya, kita kuatkan. Diperintah, ya, kita disuruh belajar tauhid. Di situ dikatakan salih nafsaka bit tauhid. Bapak Ibu sekalian, bekali diri kita dengan tauhid. Dengan tauhid, ilmu tauhid kita bekali diri kita. Ini sangat penting, fondasi agama. Sehingga kalau seandainya terjadi bulu mata yang rontok pada diri kita, kalau kita sudah bekali kita dengan tauhid yang kuat, seandainya ada bulu mata yang jatuh dari mata kita nih, itu bukan karena anggapan ada yang rindu kangen sama kita, tapi itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekali diri kita dengan tauhid. Ini peristiwa Isra Mi'raj, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, ya, terutama adalah apa? Perintah sholat. Karena dalam peristiwa itulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan, ya, mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk melaksanakan sholat yang awalnya 50 rakaat. Ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu gak bakalan kuat.
Umatku saja yang badannya gede-gede, yang gagah-gagah, nggak kuat. Coba balik lagi minta keringanan sama Allah. Balik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah minta keringanan. Akhirnya dikurangin 45. Ngadu lagi ke Nabi Musa. Berapa? 45. Kurangin lagi, umatmu tidak akan kuat. Balik lagi Nabi minta dikurangi oleh Allah. Berapa? 40. Ya Muhammad, nggak bakalan kuat. Akhirnya apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu salat kita. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, ketika Nabi Muhammad hendak turun dari Sidratul Muntaha, apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, minta kurangin lagi, nggak kuat. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, aku malu pada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah aku ridho terhadap perintah ini dan mudah-mudahan umatku mampu menjalankan perintah ini. Itulah ya perintah sholat yang diperintahkan kepada kita dalam menjalankan dalam satu hari 5 waktu yang harus kita laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui hikmah yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tentunya adalah kita jalankan apa yang sudah menjadi ketetapan buat kita, yaitu apa? Sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang menjalankannya, yang melaksanakannya, dia telah menegakkan agama. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Maka dari itu Bu, ya kita didik anak-anak kita nih. Tadi bocah-bocah halus di sini nih, bocil ya. Ini luar biasa ya Bapak Ibu, tantangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan luar biasa. Begitu beratnya. Di tengah krisis multidimensi yang kita alami, ada tanggung jawab buat kita sebagai orang tua nih, yang udah punya anak, yang sebagai orang tua yang belum punya, ya nanti juga pasti bakal punya. Bapak Ibu, anak-anak kita ketika nanti di akhirat nih, yang diminta pertanggungjawaban kepada orang tua adalah bukan sesuatu yang diberikan kemewahan. Anak-anak itu nggak nagih, Bapak, Ibu, kenapa saya nggak dibeliin motor? Pak, Bu, ngapa nggak saya dibikinin rumah? Pak, Bu, kenapa saya nggak pernah diajak jalan-jalan, nggak pernah diajak healing-healing, gitu jalan-jalan? Bukan itu, kenapa saya nggak dibeliin HP yang bagus? Itu nggak ditanya sama anak kita nanti di akhirat, Pak. Kan kita selama ini kadang kita tahu, sering kita bahas masalah anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, anak yang durhaka kepada orang tua masuk neraka, begitu. Kita takut-takutin mulu tuh anak-anak kita. Kita bilangin, bukan takut-takutin, emang benar gitu, benar. Bahwa anak yang durhaka kepada orang tua tentunya tidak mendapatkan ridho orang tua, pasti juga tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan balasan neraka, tapi orang tua yang khianat terhadap amanat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, itu juga bisa menyeretnya ke dalam jurang neraka. Kenapa? Salah satunya adalah salah kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita enak-enak ibadah, sholat, ngaji, kesana kemari, majelis taklim kita ngaji, kesana kemari tiap hari kita ngaji. Ibadah kita rajin, anak-anak kita diemin, kita cuekin, pendidikannya kita biarkan terserah dia. Pendidikan agamanya tidak pernah kita kontrol, kita tidak pernah tanya. Hati-hati Bapak Ibu, mereka bisa menjerumuskan kita nanti ke dalam jurang neraka. Ketika orang tua sudah mau hendak melenggangkan kakinya masuk ke dalam surga, anaknya protes pada Allah, ya Allah, aku tidak terima orang tuaku masuk ke dalam surga.
Kenapa ditanya? Kenapa kau gak terima orang tua masuk dalam surga? Karena mereka lah aku sekarang seperti ini. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya permasalahan agama, tidak pernah mengajarkan saya pendidikan agama, tidak mengenalkan kepada saya pendidikan agama, sehingga saya tidak mengenalmu dan tidak pernah beribadah kepadamu. Hanya status saya saja sebagai seorang Islam tadi, tapi tidak pernah beribadah karena memang saya tidak pernah diajarkan, tidak pernah diberitahu oleh mereka. Gagal itu masuk surga orang tua yang begitu. Bapak Ibu, anak-anak kita nih ya, kalau bahasa kerennya dibilang itu investasi, Bu. Tahu investasi? Apa investasi? Investasi itu kalau kita usaha punya modal investasi nanti akan memberikan keuntungan. Ya, kalau kita dalam bisnis investasinya itu keuntungan hanya di dunia saja. Tapi kalau anak-anak kita investasi dunia dan akhirat. Ya, anak-anak kita itu investasi dunia akhirat. Kalau kita benar mendidiknya, bagus mendidiknya, pendidikan agamanya, akhlaknya, dan didik dengan baik, ini menjadikan suatu investasi yang berharga buat kita nanti. Menjadi anak yang soleh, bakal mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah wafat, akan terus mengalirkan pahala buat mereka. Bahkan anak ini kalau kita didik agama dengan baik, bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Orang tuanya yang udah dikit lagi dijerumuskan ke jurang neraka, bisa kembali syafaat sama anaknya. Ya Allah, tolong syafaat orang tua saya, karena mereka telah mendidik saya, mereka telah mengajarkan saya, mereka telah menyekolahkan saya ke sekolah yang baik, sekolah agama yang baik, sehingga saya mengenal agama saya dengan baik, saya mengenal engkau, saya mengenal Rasulmu dengan baik. Maka dengan itu anak bisa memberikan syafaat buat orang tua. Jangankan anak, Bu, Pak, ya, saya sendiri nih, ya, sebagai guru misalnya, yang namanya guru nggak luput dari salah dan dosa, itu bisa disapaatin sama muridnya. Ya Allah, ini Ustadz saya, guru saya dulu, saya pernah belajar agama sama dia. Saya sebagai saksi bahwa beliau, bahwa Ustadz saya ini pernah mengajarkan saya agama, mengenalkan engkau kepada saya, mengenalkan Rasulmu. Berikan syafaat. Ini yang dibilang syafaat dari anak atau dari anak didik kita. Jadi sekali lagi, ya, sekarang itu orang kadang orientasi dalam mendidik anak adalah sudah kita, yang penting anak saya nih masuk sekolah negeri misalnya, ya, masuk sekolah negeri, pendidikannya bagus, ntar kerja begini. Itu kehendak kita, Bu. Nah, ya, kita hanya punya rencana. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Tentunya rencana kita tidak selalu sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaf'alu ma yurid. Kan begitu. Ana urid, saya pengen, anta turid, kalian juga semua pengen. Wallahu yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Masa depan anak-anak kita ini tidak terjamin terhadap pendidikan umum yang mereka pelajari. Didik mereka dengan agama. Karena dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di situ dikatakan bahwasanya pelajaran agama itu fa inna baqiyatul Islam bil ilmi, bahwa kekalnya agama Islam itu dengan ilmu. Kekalnya agama Islam tentunya dengan ilmu. Jangan sampai kita
mengaku sebagai umat muslim, umat Islam, tapi kosong terhadap ilmu agama diri kita sendiri. Kalau kita pengen agama kita, ini agama Islam kekal terus sampai selamanya, sampai hari akhir nanti, maka bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama. Jangan sampai ya yang telah diprediksikan oleh Nabi kita, sayatiz zamanu ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ya, suatu saat nanti akan datang umatku pada masanya itu yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari daripada ulama, dari para guru, nggak mau lagi belajar ilmu agama, nggak mau lagi peduli terhadap pelajaran agama. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, dicabutlah keberkahan di muka bumi ini. Jadi sekali lagi ya, kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang sangat penting sebenarnya. Ya, jadi kalau boleh saya dibilang iklan ya, bukan promosi kali ya Pak Haji. Karena kebetulan saya ini anak buahnya Haji Saidi nih di MTS begitu. Jadi saya beberapa hari yang lalu dibilang, "Bang, ntar ente ngisi ya di masjid." Oh, insya Allah Pak Haji. Sebenarnya saya ada 2 undangan ini di malam ini. Ya, karena bos langsung yang nyuruh, saya gagalin. Yang satu di Lubang Buaya, yang satu di Kalideres. Saya takut lubang buaya dimakan buaya, Kalideres saya takut nganyut. Udah dah saya batalin dua-duanya Pak Haji. Akhirnya alhamdulillah saya bisa kemari begitu. Ya, jadi sekali lagi ya, apalagi saya kemari ini. Ya, kalau dibilang misalnya jam 10:30 ini malaman. Ya, kalau saya dibilang nah itu apa tadi dipanggil Ustadz begitu, Masya Allah ya, mungkin belum pantas buat saya gelar atau predikat Ustadz begitu. Mungkin kalau Ustadz guru ya emang guru ngajar begitu. Kalau masalah agama ya masih cetek dah, belum ada apa-apanya ya. Paling kita saling nasihat menasehati saja terhadap kebaikan dan terhadap permasalahan agama begitu. Apalagi misalnya itu apa siapa sih ya, belum haji apa belum apa pakai sorban begitu ya. Pakai sorban bukan karena haji atau apa ya. Kalau saya pakai sorban ini kata guru saya ya, ente kalau misalnya disuruh kemana-mana maju apa ada undangan pakai sorban lah, emang apa guru? Itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Satu nih, kalau lagi keringat bisa ngelap gitu ya. Kalau lagi misalnya saya lagi grogi gemeteran nih diliatin ibu-ibu kan grogi saya, gemeteran diliatin aja saya gemeteran, keringetan nih saya lap keringet. Terus apa lagi? Kalau lagi naik motor dingin bisa ya buat kredong lah dikit. Dan yang terpenting kalau nggak kebagian plastik bisa buat brengkos. Bisa buat brengkos. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah ya. Jadi sekali lagi ya, sama-sama dalam rangka kita mengekalkan agama kita ya, kita untuk berlangsungnya agama kita sampai akhir zaman nanti, mari kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Ya, kita tahu bahwasanya guru kita Bapak Haji Saidi ini adalah kepala sekolah di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Umam ya, di Cinere ya, Cinere Belor Cinere Belor ya. Ya, di mana di situ ya anak-anak kita dididik, baik itu pengetahuan umum dan tentunya juga banyak sekali pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak kita. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah supaya menjadi generasi Muslim, generasi Rabbani, generasi Quran yang kuat, yang siap menjadi pemimpin nanti di masa depan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh ya Bu ya. Jadi jangan ragu-ragu Bu kalau masukin anak kita sekolah ke madrasah ya. Jangan udah nggak dapet kesono kemari ya, kesono nggak diterima, kesini nggak diterima sekolah negeri ya, anak gua nggak masuk, masukin aja dah ke madrasah gitu ya. Madrasah masukin aja ke madrasah
Ya Allah, seakan-akan madrasah itu menjadi pilihan nomor sekian. Kalau bisa Bu, prioritaskan anak kita masuk ke madrasah. Kenapa? Karena di situ anak-anak kita dididik, dibekali dengan pengetahuan agama. Paling tidak apa? Paling tidak dasar yang penting, yaitu misalnya di MI, di MTS, ketika nanti sudah SMA, nah itu dasar sudah kuat, agamanya sudah bagus, insya Allah ya tidak mudah terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang lain, begitu. Ya, jadi sekali lagi bukan saya iklan atau promosi, ya cuman ngasih tahu begitu. Ya, jangan ragu-ragu, mari kita didik, karena saya bilang sekali lagi bahwasanya kesuksesan seorang anak, kesuksesan seorang pelajar itu tidak ditentukan oleh pendidikan yang dia peroleh, selamanya tidak ditentukan oleh itu, tapi banyak faktor X yang menyebabkan mereka menjadi orang yang sukses nanti. Ya. Toh, mau jadi sukses di masa depan? Mau? Ya, jalan-jalan ke Telaga Kahuripan, pulangnya naik mobil baru. Kalau ente pengen sukses di masa depan, taat dan patuh sama orang tua dan guru. Nah, itu kuncinya. Ya, kalau kalian belajar, ya, nih ngaji atau sekolah, hormatin guru, orang tua, itu adab. Ya. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, setinggi apapun predikat pendidikan yang kita miliki, kalau tidak memiliki adab, apa akhirnya? Nol, tidak ada harganya di hadapan masyarakat. Tapi walaupun kita memiliki ilmu yang sedikit, pengetahuan yang seadanya, kalau adab kita tinggi, akhlak kita bagus, maka insya Allah akan dihormati oleh orang. Ya. Jadi puncak daripada ilmu itu adalah adab. Makanya sekolah agama itu dididik ilmu pengetahuan, juga dibarengi dengan mereka dididik dengan adab yang baik. Ya. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan karena sudah semakin malam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki kita, dan selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umur dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena itu mungkin kealpaan dari saya. Ya, sekian dari saya. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.